Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan saya Saiful Khoir. Pada kesempatan kali ini kita dalam konteks atau dalam acara podcast Iman atau podcast Insan Mandiri. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Habib ya. Ya, beliau bertugas di Kantor Urusan Agama atau KUA di Gemolong juga ya Pak? Gemolong dan juga Mondokan ya? Mondokan mulai per 1 Agustus ini PLT pelaksana PLT tugas di karena yang di sini Gemolong pensiun. ya? Di sini. Jadi di lingkungan kita, karena kita kan berkantor di Gemolong, jadi beliau yang di KUA di Gemolong sebagai PLT seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kurang lebihnya kita akan membahas atau membicarakan mengenai bagaimana prosesi haji pada kesempatan tahun ini, pada tahun 2023. Kalau sebelumnya kan ada haji diwarnai dengan pandemi seperti itu, mungkin ada keterbatasan yang banyak lah kalau saat pandemi, seperti teman-teman tahu saat itu ada pandemi, tidak boleh A, tidak boleh B, kemudian harus pakai masker dan banyak persyaratan yang lain. Nah, untuk yang tahun 2023 ini kan kita sudah terbebas dari pandemi ya, itu nanti haji di sana itu seperti apa gitu, nanti kita biar bisa sama-sama tahu, ada gambaran, kita nanti ngobrol bareng bersama Bapak Habib seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak Habib mungkin bisa disampaikan dulu untuk mungkin nama lengkapnya Bapak Habib selama ini juga menjabat di mana gitu Bapak. Nama Habibullah Al-Komar. Ya. Itu pemberian kakek. Panggilannya Habib. Habib ya. Habib. Kalau tugas sudah untuk wilayah Sragen, karena biasa kita hanya sekitar kabupaten kota nih. Kalau di Sragen insya Allah sampai pensiun semoga aja tetap di Sragen. Tetap di Sragen ya. Selain bertugas di untuk Gemolong, di Kalijambe, Rupo, Gesi, terus terakhir ini di Mondokan. Di kantor KUA ya. Tetap di kantor KUA karena penghulu. Iya. Jadi kalau kepala KUA itu kan tugas sampiran, jadi tugas jabatan tapi jabatan struktural tapi sampiran. Utamanya kita fungsionalnya penghulu. Oke, selain yang itu Pak Habib, jadi yang lain mungkin yang mengenai tentang haji ini, mungkin pernah bertugas menjadi pendamping jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci atau bagaimana dulu gitu? Belum. Kalau secara pribadi saya belum pernah menjadi petugas haji yang berangkat ke Arab Saudi, ya. Cuma calon petugas 2020 sudah ikut diklat, lulus tapi belum jadi berangkat. Nah, tahun ini berangkat ya? Karena tahun kemarin tertunda karena ini separuh. Sragen ada 3 pasang itu yang mau berangkat, 3 kloter. Berarti ada tim TPHI itu ketua kloter, terus pembimbing ibadah yang dari Kementerian Agama ada 3 kloter, tapi yang berangkat tahun 2022 itu kan hanya 1 kloter. Otomatis yang 2 kloter tertunda. Nah, tahun ini saya tugas berangkat reguler bersama istri dan keluarga. Berangkat reguler itu dalam artian sekaligus juga sebagai jamaah haji juga gitu? Iya, jamaah haji biasa. Reguler itu kan jamaah haji biasa. Yang dulu daftar tahun 2012, antri bertahun-tahun, ya sama dengan teman-teman. 10 tahun ya kurang lebih, 13 atau 2012 awal daftar, berangkat 2023, 12 tahun. 11 tahun nih. 11-12 tahun. Selain itu mungkin Pak Habib selama jenengan melaksanakan ibadah haji di sana bersama dengan rombongan haji yang lain itu, apa saja yang spesial ketika tahun ini? Mungkin yang di tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Habib itu belum pernah mendengarkan cerita-cerita yang seperti yang dialami di tahun 2023 ini. Mungkin ada jamaah haji yang katakanlah, kan kita mendengar di berita-berita itu, oh jamaah haji Indonesia banyak yang meninggal seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jenengan ikut ke sana, jadi jenengan tahu gitu ya. Ya karena mungkin mereka sedang sakit atau mereka usianya sudah lanjut atau bagaimana itu, dan juga yang spesial saat ibadah haji tahun 2023 ini mungkin bisa disampaikan gitu Pak Habib. Ini terkait dengan pengalaman guys, sebab haji itu kan 1000 orang ya 1000 cerita. Iya. 1.000.000 orang 1.000.000 cerita. Jadi masing-masing akan membuat cerita masing-masing. Itu satu pengalaman rohani. Kalau terkait dengan syarat rukun haji itu kan sama aja. Tapi untuk pengalaman rohaninya masing-masing, pengalaman kehidupan selama di sana masing-masing. Mohon maaf, kami di KUA itu kan salah satu tupoksi kita itu kan pembinaan ibadah haji bagi masyarakat.
bersama-sama dengan PHU, penyelenggara haji dan umroh di kabupaten kota. Jadi bagaimana cerita persoalan terkait dengan pelayanan haji itu memang menjadi bagian kita, bagian tugas kita di KUA. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini saya berangkat reguler. Jadi saya bersama-sama dengan teman yang lain. Itu juga akan punya cerita yang berbeda dengan teman yang lain. Kalau yang tahun ini, semboyan tahun ini kan PPIH itu kan panitia penyelenggara ibadah haji, itu terdiri dari pusat itu yang di Jakarta sana. Itu pun terdiri dari banyak lini ya? Iya, banyak. Di dalamnya itu. Haji itu kan penyelenggaranya negara. Tidak hanya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Keamanan, TNI Polri, kesehatan, dari kedokteran juga ya. Terkait kesehatan itu Kementerian Kesehatan. Nanti terkait dengan aturan imigrasi Kementerian Luar Negeri, terkait dengan bahkan mohon maaf kabupaten kota itu aja juga ikut berperan, sampai bus yang berangkat dari kabupaten kota ke embarkasi itu dibayar oleh Pemkab. Pemkab juga mengirimkan petugas yang namanya TPHD. Oh itu ya. Ada 3 orang ya, 1 pembimbing ibadah, terus pelayanan umum dan kesehatan membantu TPIH kloter. Jadi saya ulangi tadi yang PPIH itu 1 yang pusat, kemudian yang kedua Arab Saudi yang tim yang bertugas di sana. Yang terdiri dari berbagai elemen tadi, dari TNI Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemenlu dan lain-lain. Kemudian ada PPIH kloter, itu PPIH yang mengikuti, dari panitia yang mengikuti kemanapun jamaah kloter itu berangkat. Itu ada 5 orang, 1 ketua kloter TPHI istilahnya, kemudian TPIH itu pembimbing ibadah, kemudian dokter, dibantu 2 orang perawat. Ini yang kemanapun jamaah bergerak, mereka juga ikut bergerak, makanya disebut PPIH kloter. Dan ini dibantu 3 orang dari TPHD, udah luar biasa. Kalau di SOC itu untuk kode embarkasi Solo, itu kan rata-rata jamaah per pesawat 360 termasuk petugas ini. Terus ada lagi PPIH embarkasi, mereka yang bertugas di embarkasi atau di barkasi nanti setelah pemulangan. Jadi ada pusat, Arab Saudi, kloter, sama embarkasi. Itu PPIH yang dibentuk oleh pemerintah. Oke, ini jadi kerjasama kompleks sekali ya ternyata. Ini sama kalau tiap tahun sama. Nah, tetapi semboyan untuk pelayanan tahun ini karena kita banyak yang lansia, ini kita punya semboyan haji ramah lansia. Karena tahun 2023 ini dari pemerintah ada regulasi untuk bagaimana yang lansia itu bisa berangkat seperti itu ya. Kita ada aturan, pemerintah itu membuat aturan baru yang menurut saya itu terobosan yang luar biasa. 1 terkait dengan diberangkatkannya, bahkan itu dimasukkan undang-undang 1% dari jamaah itu diambil dari lansia, diambil dari umur tertua. Dari atas bukan dulu. Soal antriannya, tapi diambil dari umur tertua. Kalau dia daftar umur 105 misalkan, itu nanti akan diambil umur dari paling tua berapa aja. Kalau dia 105, dia termasuk yang tertua, ya otomatis berangkat dari 1% kuota haji nasional. Otomatis dia berangkat cepat seperti itu ya, tanpa harus mendaftar haji khusus. Masyarakat, mohon maaf, ini masyarakat yang umurnya sudah tua-tua, silakan daftar aja. Tidak usah pesimis bisa berangkat apa tidak. Haji itu panggilan Allah Ta'ala. Orang yang sebetulnya seperti kasat mata kita memandang apakah bisa nanti berangkat, ternyata bisa berangkat. Bahkan orang yang dalam pikirannya nggak pernah berpikir untuk berangkat haji, tahun ini ternyata mereka juga berangkat. Gara-gara apa? Gara-gara menggantikan orang tua yang meninggal. Ada ibu yang sakit keras tidak bisa berangkat, digantikan anaknya, masih muda-muda sekali. Mereka nggak pernah berpikir untuk berangkat haji. Daftar aja nggak pernah. Nggak daftar juga. Tapi tahu-tahu karena orang tuanya ada halangan, baik meninggal atau halangan kesehatan, mereka tidak istitoah berangkat haji, digantikan oleh putranya. Ini sesuatu luar biasa. Kalau orang hidup itu kan ada, kalau dunia pendidikan itu kan ada di kampus itu kan agent of change. Ini juga kalau menurut saya ini terobosan membuat agent of change di masyarakat. Kalau selama ini haji kan masih tua, rata-rata orang haji rata-rata tua.
karena antriannya sudah 10 tahun gitu. Daftar 40, umur 40, berangkat umur 50. Kan itu kalau antrian 10. 10 kalau 20 Ya kan? tahun ya. 20 tahun tinggal datang sendiri. Tinggal. Tapi yang ini mereka masih muda. Iya. Kemarin ada yang paling terakhir itu paling muda umur 22 atau berapa itu. Itu waktu ditanya, bukan saya tidak pernah daftar, tapi saya ganti orang tua saya. Di rombongan saya itu ada maaf, di kloter saya itu ada yang umur 30 tahun. Itu juga ganti orang tua saya. Rumahnya di Kalijambi. Bapaknya meninggal, beliau berangkat tahun ini. Jadi sesuatu. Nggak pernah berpikir masa itu bisa berangkat. Daftar orang gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu manggil. Sama juga karena mohon maaf ini karena lansia tadi. Pada saat melepas orang tuanya berangkat haji itu, saya melepas tapi nggak berharap bapak saya pulang. Bisa kembali gitu, pulang dalam. Karena kondisinya sudah sakit parah, karena tidak ada pendamping. Karena lansia yang pendamping itu kan dalam artian keluarga dari keluarga pendamping khusus yang bertanggung jawab 24 jam terhadap yang bersangkutan. Tapi kita di regu, di rombongan itu siap kita membantu mereka. Saling membantu ya ketika itu mereka bisa pulang. Itu waktu pulang saya jenguk ke rumahnya, perkembangan kesehatannya bagaimana. Saya mendengar ada habis di Opnam. Saya jenguk ke sana. Mereka keluarga itu sangat berterima kasih. Saya dulu itu melepas bapak berangkat haji itu tidak pernah berharap bapak itu pulang. Tapi di sana ternyata bisa melaksanakan syarat rukun haji dengan lancar saja, tidak masalah. Dengan bantuan teman-teman yang lain. Subhanallah, itu sesuatu. Jadi, kalau istilah di kami itu haji double. Haji kita menjalankan haji kita, sekaligus kita membantu jamaah yang lain. Ini sesuatu. Sebab sekedar coba gambaran. Di kloter saya itu yang lansia yang umur 66 ke atas itu ada 160-an. Jadi sangat banyak ya, jadi lebih bisa dikatakan mayoritas memang lansia. Ya separuh kurang sedikit. Kan total 360 itu. Ini yang lansia ya, umur 66 ke sana. Dan mereka punya masalah kesehatan. Saya minta data dari dokter kloter waktu di sana. Ini teman-teman lansianya berapa? Itu saya pernah minta data itu dijawab semacam di share ini namanya ini semua ada. Rata-rata kalau sudah lansia otomatis juga punya penyakit bawaan juga ya. Rata-rata kayak gitu. Wajar ya, orang tua pasti sudah manusiawi seperti itu ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk jamaah-jamaah lain yang usianya lebih muda ya Pak. Ya. Tantangan tapi juga bukan hanya tantangan tapi kesempatan kita untuk, kalau bahasa kita itu bukan tantangan tapi kesempatan kita untuk beramal lebih. Kan ibadah itu kan ada mahdoh yang langsung dari Allah Ta'ala dan ini ghairu mahdoh. Kalau kita tetap mahdohnya tidak ditinggalkan, kita ikut ini membantu teman-teman yang lain, ghairu mahdohnya juga tetap jalan. Alhamdulillah sesuatu. Oke, selain itu yang dikatakan membantu itu yang seperti apa? Kalau teman-teman ibadah haji di sana saling membantu dengan, mungkin kan kalau Pak Habib kan masih tergolong muda gitu ya dibandingkan dengan jamaah yang lainnya, itu proses membantu atau saling menolongnya di sana antar jamaah haji itu mungkin bisa diceritakan Pak Habib. Dari sisi kehidupan gitu. Kita kan haji itu sebenarnya kan ringkes, hanya kurang lebih 6 hari untuk Armusna gitu. Arafah, Musdalifah, Mina itu. Tetapi kan kita berangkat haji ini kan lebih dari 40 hari gitu, mulai berangkat sampai pulang. Dari Indonesia berangkat sampai pulang lagi itu lebih dari 40 hari. 42 harian. Itu kan kita hidup di sana. Dari hotel berangkat pindah ke tempat-tempat yang lain, ke hotel satu, dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah. Itu kan kita hidup di situ. Sehari-hari mereka rata-rata yang butuh bantuan kan mesti harus kita bantu. So nggak mungkin. Yang paling utama, yang paling berperan yang masing-masing anggota kamar. Itu mulai kehidupan sehari maupun ibadah. Sebab kita pada saat mau sholat, terkadang mereka harus kita sucikan dulu. Karena BAB, mohon maaf, BAB sembarangan. Ya karena sudah tua dan juga harus sakit ganti pampasnya dulu, baru nanti kita ajak sholat bareng. Meskipun sholat jamaah di hotel gitu ya, kita ikut ke masjid. Apalagi kalau nanti mereka mengendarai ke masjid, kita antar. Nah ini ibadah ya cara kita membantu semacam itu. Jadi kehidupan sehari-hari maupun keinginan mereka pada saat ingin beribadah khusus, misalkan mau berangkat ke masjid atau mau melaksanakan ibadah rutin aja, sholat 5 waktu itu aja. Itu bersuci aja terkadang harus kita bantu. Harus dibantu gitu. Karena sampai segitunya ya, karena memang ya
sudah usia lanjut sakit sakit bawaan pasca stroke itu yang paling agak nyun mangemutan, butuh perhatian khusus. Karena istilah kita nggak ada istilah merepotkan, nggak ada, malah kita insya Allah siap direpoti ya, siap kita bantu gitu kan. Karena pasti dengan kita membantu juga mendapatkan nilai lebih dari Allah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ini cerita teman-teman gitu, di sana sakit apa mas? Bukan sakit, ora mungkin. Nah, alhamdulillah nyatanya ora loro kok. Pulang juga sehat, enggak batuk, enggak apa. Biasanya mungkin mesti rono. Kalau di haji itu kalau yang tidak batuk itu yang enggak sakit batuk itu hanya unta gitu. Istilahnya gitu. Dulu biasanya pulang bisa enggak batuk. Gitu. Alhamdulillah teman-teman yang mohon maaf yang sering bantu teman-teman, alhamdulillah diberi kesehatan yang luar biasa. Yaitulah anugerah Allah supaya dia bisa membantu teman yang lain gitu loh. Jadi memang sesuatu itu. Kemudian terkait dengan haji lansia ini, terkait dengan kan kita ada aturan-aturan syariat yang mungkin dulu tidak terlalu diperhatikan gitu. Kalau dulu kan digerakkan bagaimana ibadah itu ke Masjidil Haram. Kita kan ada keringanan gitu. Di tanah haram itu kan kita dapat anugerah gitu. Kita melaksanakan amal ibadah itu gandakan 100.000 kali. Dan ulama yang ada pendapat lama juga tidak hanya amal ibadah, keburukan pun kalau di situ dilaksanakan juga akan dapat lipat 100.000 kali. Jadi kan bahaya sekali. Nah, kesempatan ibadah di tanah haram ini pun karena kondisi lansia kan tidak mungkin beribadah full di masjid. Tidak seperti yang muda-muda. Apalagi lansia dan juga rata-rata sakit juga itu. Nah, oleh karena itu kita arahkan untuk kita melaksanakan mungkin sholat 5 waktu berjamaah di lantai masing-masing. Yang bisa di musola. Tapi musola itu kan nggak cukup. Paling 1-2 lantai kalau mereka full ke musola udah nggak muat. Makanya ya paling yang ke musola hanya sebagian aja. Sebagian ke haram yang sehat-sehat, ke Masjidil Haram, sebagian ke masjid terdekat, sebagian lagi ke musola. Bagi yang lansia-lansia yang kondisinya terbatas itu paling kita sarankan untuk kita tetap jamaah di sana, tetap jamaah 5 waktu, tapi di lantai masjid, di lantai masing-masing ada semacam ruangan yang daerah lift itu kan agak lebar untuk kita sholat berjamaah. Sekitar 45 orang cukup kita sholat jamaah bareng. Itu di hotel gitu ya. Nanti entah sehari sekali, waktu longgar kita ada kajian ringkes di situ, kan biasanya kayak gitu, bareng-bareng bersama teman-teman yang lain. Itu terkait dengan arahan kita untuk tahun ini. Sebab apa? Ibadah mereka tetap jalan, tetapi mungkin tidak bisa ke masjid karena keterbatasan. Pernah saya sekali ngajak jamaah itu sekali ke haram, jamaah lansia umur 89 tahun, pengen merasakan ibadah sholat jamaah di Masjidil Haram. Sekali saya antar bareng istri, kebetulan ibu-ibu kan, pulang sekali sholat jamaah di masjid, dari masjid sudah kelelahan. Besok lagi pripun Mbah, derek meleh mboten teng masjid, pun Mas, pun niki matur suwun wingi pun diterke. Awak kula pun gemerges kabeh niki. Nah, sudah tidak mampu. Sudah ya. Sebab dari perjalanan dari hotel naik bus, terus nanti naik bus turun di terminal, kita kan dari Miswalah di Ajiat itu, dari terminal Ajiat itu ke Masjidil Haram itu kan jalan kaki karena beliau ngersake ini pengen nglakoni padha koncone kan. Pengen merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang lain gitu. Jalan tidak dipakai kursi roda, tidak mau dipakai kursi roda. Itu jalan ya sekitar 600-700 meter. Kan lumayan, pulang pergi kan ya lumayan, itu kan awak gemergus kabeh gitu bahasa. Fisik bagi tubuh saya nggak enak sekali gitu kan habis itu. Di sana juga kalau pengen ke masjid kan paling nggak 1 jam, 1,5 jam sebelum waktu sholat kita sudah harus standby. Kalau nggak nanti tidak bisa masuk, diarahkan ke lantai 4 biasanya, lantai paling atas itu kan bagi orang tua kan sangat kesulitan sekali kan itu. Mungkin ini terkait dengan gitu ya, enak-enak saja gitu. Untuk kalau yang pemuda, yang muda-muda hidup-hidup jalan-jalan kan gitu kan, cari suasana baru tiap hari, pengennya ganti terus. Saking luasnya Masjidil Haram pengen ganti terus. Karena banyak yang lansia dari Indonesia tadi, maka pemerintah dan juga Kemenak pun juga memberikan terobosan atau memberikan arahan yang katakanlah sedikit berbeda gitu ya. Iya. Itu seperti semacam itu kalau tentang kehidupan tentang kehidupan sehari-hari di sana. Terkait dengan aturan syariat haji,
itu juga kita ini menggaungkan terkait dengan seperti MUI Sragen ini sudah memfatwakan tentang niat haji bersyarat. Jadi bagi orang-orang yang punya keterbatasan kesehatan maupun yang lain-lain yang dimungkinkan nanti tidak bisa menyelesaikan, ada halangan selama proses haji, menggunakan niat haji bersyarat. Dan ini cuma itu tadi, masyarakat itu kan belum terlalu paham dengan niat bersyarat ini. Opo masih itu masih kan, istilahnya masih asing. Masih gitu asing. Itu juga banyak yang nggak mau. Pokoknya Mas, kalau orang Jawa kan pokoknya opo-opo podo koncone wae ngoten niku. Jadi ternyata sosialisasi niat bersyaratnya juga butuh waktu juga. Ini pun putusane fatwane MUI Mbah mboten kok karep kula nek jenengan ngersake, tapi kan nafsi-nafsi. Kita nggak bisa maksa. Memaksakan nggak bisa. Ada keringanan, tapi kalau itu dianggap bukan yang diinginkan, ya udah, saya pengen yang ini Mas. Apapun yang saya laksanakan, mati tak lakoni kok gitu. Mati pun di sini, alhamdulillah. Ya udah, yang penting kan syariat itu ada kesempatan bagi orang yang terbatas menggunakan niat bersyarat. Seandainya nanti di tengah proses ibadah haji ada halangan, ya udah selesai kan. Kan enak sebetulnya. Tapi rata-rata mereka juga tidak mau. Dan di kloter saya itu disampaikan semacam itu oleh pembimbing ibadah, hampir semuanya tidak mau. Hampir semuanya tidak mau. Karena ya, istilahnya ya, baru sosialisasi baru dengar ini. Meskipun dari kajian keilmuan itu sudah para ulama dahulu sudah ada. Cuma kan melihat kondisi jamaah yang semacam itu, dalil itu kita munculkan. Sama seperti pada saat kita ibadah di tanah haram. Ibadah di tanah haram itu meskipun mohon maaf, ada yang memahami, ada satu kamar itu dalam satu kamar dengan saya, menurut ustadz saya itu yang 100.000 kali hanya yang di Masjidil Haram, Pak. Nah ini kok ada dalil semacam ini bagaimana lah? Tapi tidak perlu saya sampaikan di sini karena saya sampaikan dalilnya panjang sekali, lama sekali nanti. Nah, ini saya sampaikan nih dalil ini saya sampaikan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya juga beliau memahami. Ya udah kalau gitu saya di sini saja. Sekali waktu saya dirjengan ke masjid, tapi banyak waktu saya di sini. setelah tahu dalil-dalil. Jadi ini yang bukan kok saya yang menyampaikan, saya yang berdalil bukan, tapi para ulama, alim ulama, para sahabat Nabi dulu. Nabi menyampaikan ini. Tafsir Qurannya semacam ini, jadi tidak sembarangan. Oh ya udah, saya ikut ini. Kalau karena kemarin hanya disampaikan sekilas, saya sekarang ikut ini aja kan itu. Jadi sangat kuat sekali dalil itu. Jadi niat bersyarat ini jadi sesuatu yang baru terkait dengan syariat bagi jamaah haji. Tapi sekali lagi di kloter kami, di kloter saya, kloter 61 itu juga rata-rata pada saat ditawari itu tidak mau. Pokoknya pengen bagaimana caranya saya semaksimal mungkin gitu. Mati pun siap, nggak masalah Mas. Kan gitu. Ya udah kita sampaikan. Meskipun ada beberapa yang mengambil niat bersyarat tadi. Karena kita juga harus tahu untuk pembimbing ibadah kan kita harus tahu niat bapak ibu ini bersyarat siapa aja itu kan di pembimbing ibadah itu kan juga mereka diharapkan untuk tahu kan gitu. Jadi ada pengecualian orang-orang semacam ini. Selain misalkan nanti ibadah mau ya ada yang mau ikut tarwiyah itu juga pembimbing ibadah juga harus tahu datanya siapa aja. Jadi PPH kloter itu ya kehilangan jamaah. Gitu. Oh ini acara baru kesana kan. Data itu kan harus kita diupdate nih. Ini yang terkait. Tahu jamaahnya hilang dan. Padahal bukan hilang, melaksanakan ibadah khusus yang mungkin agak berbeda dengan teman yang lain. Gitu. Jadi harus tahu ya. Oh ini jamaah ini di sana, jamaah B di sini karena mungkin. Ya bisa melaksanakan tadi ibadah haji bersyarat ya tadi niat haji bersyarat. Selain itu mungkin tentang niat haji bersyarat itu ada cerita-cerita yang unik atau yang lain yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini Pak Habib? Terkait dengan pelayanan haji ramah lansia ini, mohon maaf nyuwun ngapunten untuk jamaah yang mungkin lansia yang sakit-sakitan. Banyak dari mereka itu yang melaksanakan ibadah ini karena bantuan teman-teman yang lain.
jamaah haji yang lain seperti itu. Jamaah yang lain. Ibadah mulai tadi saya singgung mulai dari kehidupan sehari-hari, pada saat pelaksanaan Armusna itu kan mereka juga karena kondisi yang luar biasa, ini dibutuhkan ide-ide kreatif. Ini ada cerita PPIH yang di sana diskusi. Saya kan dekat dengan teman-teman yang PPIH Kloter di cerita bahwa mereka itu saking perhatiannya dengan jamaah ini, berpikir keras bagaimana pelaksanaan Armusna nanti bisa berjalan lancar. Mengingat usia banyaknya jamaah yang lansia dan dengan penyakit bawaan. Ini ada ide bagaimana kalau safari wukuf itu tidak hanya orang-orang yang sangat-sangat terbatas kondisi kesehatannya yang mungkin di ICU, tapi orang-orang yang punya ini tadi penyakit bawaan yang luar biasa sangat mengganggu aktivitas mereka, yang berpotensi nanti ada masalah pada saat melaksanakan ibadah haji selama proses Armusna. Itu ada ide baru untuk tahun ini, safari Musdalifah. Kalau safari wukuf itu kan sudah umum, sudah biasa dilaksanakan. Karena wukuf itu kan al-haju al-arafah kan, haji itu kan harus melaksanakan wukuf di Arafah. Meskipun yang sebentar harus mabit atau transit di Arafah. Mereka yang punya penyakit masuk ICU itu naikkan mobil dengan fasilitas komplit beserta ditunggu oleh petugas kesehatan di KKHI Kesehatan Haji Indonesia di sana, itu diantar pakai ambulan, dilewatkan, diberhentikan sebentar, keluar lagi dari area Arafah. Nah, mereka yang lansia yang punya penyakit bawaan ini diusulkan untuk safari wukuf. Awalnya yang agak berbeda, agak diberi kelonggaran. Tetapi contoh saja di kloter saya itu ada 13 yang diajukan untuk safari wukuf. Itu hanya di ACC 1 karena keterbatasan armada dan petugas. Hanya 1 orang yang di ACC untuk ikut safari wukuf. Yang lain tidak bisa. Padahal mereka sangat rentan sekali risiko kesehatan, karena risiko kesehatan nanti pada saat melaksanakan ibadah haji di Armusna. Akhirnya setelah diskusi panjang, melihat data yang ada, akhirnya dari 160-an tadi, untuk yang kloter saya yang 61 itu ada sekitar 33 jamaah yang bisa ikut safari wukuf. Nah, untuk diketahui itu kan saya di Maktab 67, Maktab itu kan penyelenggara yang ditunjuk untuk ngurusi 8 kloter. 1 kloter 360 kali 8 kan sekitar 2.880 jamaah itu di Maktab 89. Dari 8 kloter ini Maktab hanya mampu menyiapkan bis 4 untuk safari Musdalifah. Taruhlah ini setiap bus 50 kali 4 ada 200 orang yang memang risti, sudah umur tua, punya penyakit bawaan yang parah. Yang parah ya. Bisa terselamatkan. Nah, coba kalau kemarin itu kasus kita sampai siang, sebagian kita di Musdalifah diangkut ke Mina itu sampai siang itu, kalau orang semacam ini mungkin akan banyak orang yang pingsan. Lebih banyak lagi mungkin yang berita jatuh, lebih heboh lagi, banyak mungkin ya. Tidak menduri takdir ya, tapi secara ilmu kesehatan akan semacam itu. Sebab yang dari kloter saya aja, atau mungkin dari Maktab 67 itu ada 4 bus tadi, sudah 200 orang sudah dibawa ke Mina. Itu aja kondisinya masih ada beberapa yang pingsan gitu. Karena kondisi panas, mereka kaget dari hotel ke hotel, kan AC terus. Mereka di Arafah juga nyaman, bisa dikatakan lebih nyaman daripada di Musdalifah atau di Mina. Kalau Musdalifah kan memang tidak ada rumah, tidak ada, yang ada hanya toilet saja, tidak ada fasilitas pendukung sama sekali, hanya fasilitas toilet itu aja terbatas. Nah, itu kalau mereka itu kondisinya di situ, wah luar biasa bahaya kan. Jadi ide-ide dari teman-teman PPIH dan tim pembimbing ibadah yang sudah pengalaman berpuluhan kali naik haji itu kan tahu kondisinya. Itu ada ide safari Musdalifah ini luar biasa sekali. Dari melihat jamaah Indonesia yang sudah usianya lanjut dengan kemudian banyak juga yang menderita penyakit bawaan. Penyakitnya bukan hanya penyakit masuk angin dan sebagainya. Kalau masuk angin di sana, masuk angin batuk itu sudah dianggap bukan sebagai penyakit. Itu sudah rata-rata memang, mohon maaf ya. Kita rata-rata kan di rumah kita kan tidak ada AC. Bagi yang tidak terbiasa AC,
Hotel itu full AC, dimanapun AC, di kamar, di lobi, di lorong, begitu masuk hotel itu udah AC-nya udah dingin sekali. Oh, itu kan bapak-bapak, simbah-simbah itu kan masuk angin aja, itu Iya, biasa kan. Jadi karena kondisi. Tapi kalau di luar juga nggak kuat, panas. panas sekali. Di dalam AC, makanya banyak yang di kamar AC-nya dimatikan. Jadi mereka dapat AC dari luar, dari ruangan luar, bukan dari AC yang khusus di yang ada kamar. di dalam kamarnya. Itu aja sudah dingin, mereka kedinginan. udah nggak kuat. Mas itu bisa nggak dimatikan AC-nya? Ya AC ini pun mati mbak, ini udah disetel panas. Saya setel suhu 26, 30 itu udah maksimal ini mbak, sudah tidak bisa dipanaskan lagi. Saya kademen mas, itu biasa kan. Jadi, kondisi semacam ini, orang-orang kondisi semacam ini kan rentan sekali. Iya. Kan? Nah, di Safari Musdalifah menurut pendapat saya sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan yang tahun haji 2022 tidak bisa dibandingkan karena 2022 jamaah hanya 1 juta. Ini reguler sudah normal ini kan paling nggak ada 2,5 juta nih rata-rata. 2 kali lipat lebih dari jamaah 2022. Tahun 2022 hanya 1 juta, itu seluruh dunia ini 2,5 juta itu yang terdata. Belum yang tidak terdata itu kan. Tidak terdata itu mungkin ya orang yang tidak daftar resmi ke pemerintah Saudi, tidak punya tasreh khusus, izin khusus. Sebab banyak juga yang model kayak gitu. Tadi tidak punya izin tasreh, mereka bulat melalui beberapa perjalanan, lewat beberapa negara, lewat beberapa kota, akhirnya bisa masuk pakai bus, bisa melaksanakan ibadah haji. Itu saya dapat cerita juga di situ. Saya tuh hajinya haji setengah nyolong mas. Loh kok bisa? Karena saya kemarin kan tidak ikut resmi, tapi ikut jadi saya muter-muter dari beberapa negara, masuk bis itu lewat beberapa kota, cari jalur tikus istilah dia. Ya sudah masalah lah, itu bukan urusan kita, semoga lah Allah alam, yang penting nggak mengganggu kita kan selesai. Pengennya beribadah, bisanya semacam itu, semoga. Perjuangan tersendiri. Tadi penyakit seperti watuk pilek itu di sana ya tidak seperti orang sakit gitu ya. Yang dikatakan sakit tadi adalah ya stroke seperti itu, kemudian penyakit-penyakit yang ya itu sudah beliau sudah usianya lanjut usia, apalagi sakit pasti kan ya fisik mereka sudah tidak sebagus kita yang masih muda gitu ya. Kalau istilah COVID dulu tuh penyakit komorbid itu loh. Oh gitu gitu. Jadi penyakit komorbid ya rata-rata ada gula dan lain-lain, jantung semacam itu. Jadi bukan flu pilek batuk itu sudah bukan penyakit. Di sana rata-rata termasuk saya sendiri juga pernah beberapa hari merasakan nikmatnya batuk di sana. Sama seperti teman yang lain. Dengan gitu tadi tim yang ada di sana memberikan terobosan tadi ya. PPIH bagaimana caranya biar ibadah hajinya lebih bisa berjalan dengan lancar, kemudian memperhatikan fisiknya jamaah haji dari Indonesia, banyak yang sudah lansia dan banyak yang sakit. Akhirnya diambillah tadi terobosan seperti tadi, bahwasanya apa tadi safari istilahnya safari Musdalifah seperti itu ya, sehingga jamaah haji bisa lebih mudah melaksanakan rangkaian hajinya seperti itu ya Pak Habib. Kemudian juga secara teori, ini kembali lagi secara teori juga bisa menjadi salah satu faktor menekan angka meninggal atau kematian jamaah haji Indonesia yang terjadi meninggal di sana seperti itu. Nah seperti itu, mungkin inisiatifnya itu dulu dari mana seperti itu, mungkin kalau di sana mendengarkan cerita seperti itu mungkin Pak Habib. Teman-teman, makanya kan teman-teman ada PPIH yang di sana itu kan di sektor itu kan rata-rata kan tokoh-tokoh senior itu kan sudah saling kenal, kan saling berkunjung, saling silaturahim. Terus mereka undang untuk kita diajak untuk diskusi dari tokoh-tokoh senior seperti di sini, tokoh-tokoh pembimbing ibadah haji yang di KBIH itu kan, ada yang di Seragen itu yang Dr. Agus yang dari Yasin itu udah 25 kali naik haji, itu kan bareng-bareng teman-teman yang lain diskusi banyak hal semacam itu. Terus ada ide-ide usulan semacam itu dari mereka semua, dari para pemangku kebijakan itu, bagaimana melayani jamaah ini karena kondisi jamaah yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Mungkin kenapa berbeda? Ini perlu sedikit saya tambahkan gitu. Kalau haji-haji yang tahun ini kan sebagian limpahan haji 2020 yang kemarin 2022 tidak bisa berangkat.
berangkat kemarin kan 1 juta itu dibatasi umur maksimal 65. Jadi yang masuk 66 itu nggak peduli. Saya 66 baru 1 bulan Pak, nggak peduli, lebih dari 66 kan nggak boleh kemarin. Jadi mulai maksimal 65, di atas 60 nggak bisa. Itu otomatis mereka berangkat haji tahun ini. Jadi banyak yang tahun haji ini maupun haji yang kemarin itu kan suami istri terpisah. Dan rata-rata yang berangkat tahun kemarin yang muda, lebih muda, rata-rata yang suami istri itu kan yang lebih muda perempuan. Perempuannya berangkat tahun haji kemarin. Lah, bapak-bapak itu kan rata-rata ketergantungan terhadap istrinya. Pelayanan istri biasa dibuatkan minum, biasa disuguhi makan bareng, kan itu. Lah ini mereka tidak ada pelayan, tidak ada yang bantu, tidak ada yang menyediakan. Jadi kan sesuatu lagi. Sudah tua, sudah sakit, tidak ada yang membantu. Mereka berangkat tahun ini. Ditambah tambahan yang 1% tadi, ada luar biasa. Makanya banyak sekali yang tahun ini haji-hajian dengan kondisi tertentu. Memang kondisi. Nah, dari kondisi inilah muncul mereka memunculkan ide tadi. Sebab kemarin di Musdalifah itu waktu saya di sana kan saya malah buka HP malah heboh, yang di sini aja fine-fine saja. Di sana heboh sekali. Memang mohon maaf, saya tidak menafikan teman-teman yang sampai jam 3 juga baru diangkut. Sebab teorinya itu kan di Musdalifah itu kan hanya sebentar. Setelah tengah malam itu sudah mulai diangkut. Untuk diketahui satu maktab, bus itu kan dari hotel diangkut ke Arafah itu kan ada 21 bus per maktab. Tapi nanti dari Arafah ke Musdalifah itu tinggal 7 bus. Karena jalurnya lebih pendek, kan nggak mungkin diisi bus 21 bus. Nanti nggak bisa bergerak malah. Nanti dari Musdalifah ke Mina itu tinggal 5 bus. Baru nanti dari Mina kembali ke hotel, kembali 21 bus lagi. Kan itu kan syarat taradudi itu berulang terus kan itu. Nah, teorinya itu di Musdalifah itu nanti mulai tengah malam sudah diangkut ke Mina. Secara bertahap itu. Bertahap, taradudi tadi istilahnya. Dengan 5 bus tadi. Tapi faktanya memang yang mulai tengah malam sudah diangkut. Lah ada 8 kloter setiap maktab. Otomatis kan bertahap. Lah itu ada Qur'an, jadi undian. Siapa yang berangkat awal siapa itu kan sudah diundi sejak awal. Dari hotel itu berangkat ke Arafah siapa dulu. Dari Arafah berangkat ke Musdalifah siapa dulu. Dari Musdalifah ke Mina siapa dulu. Nanti dari Mina pulang ke hotel besok setelah kegiatan haji siapa dulu sudah ada undiannya. Kebetulan saya juga ikut diajak oleh ketua kloter menghadiri kegiatan undian itu, perwakilan ketua rombongan kan itu diajak, jadi tahu persoalan nanti yang berangkat pertama siapa, ada jadwalnya berdasarkan undian bersama. Nah, mulai tengah malam ini sudah mulai dicicil bergerak. Jadi 3 kloter insya Allah rata-rata tiap maktab itu 3 kloter selesai. Tapi kloter 4 rombongan yang kloter yang keempat, rombongan bus kloter yang 4 itu biasanya mulai ada masalah. Ada yang selesai separuh, ada yang 4 kloter yang keempat ini sudah ikut selesai. Kalau yang diangkat selesai berarti mulai yang kelima ada masalah. Kloter 5, 6, 7, 8 setelah ba'da subuh. Nah, setelah ba'da subuh itulah jadi persoalan telat tadi. Kebetulan nggak tahu teknis detailnya karena saya hanya posisi di Musdalifah di maktab 67, dari lokasi maktab 67, jadi cerita-cerita itu hanya berdasarkan cerita-cerita banyak pihak. Tapi yang info yang valid yang saya dengar semacam itu tadi urutannya. Nah, begitu memasuki waktu subuh, ba'da sholat subuh, ini banyak jamaah luar negeri yang mengejar waktu afdal untuk jumrah Aqabah. Jadi mereka untuk melempar jumrah, mereka keluar dari tenda, jalan kaki, berangkat menuju Jamarot. Ini kan akhirnya krodit kan. Jalan yang harusnya tadi malam bisa dilewati, jadi tidak bisa dilewati. Jadi permasalahan. Jadi masalah, mereka tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Itu satu. Terus yang kedua, saya dapat info ini dari teman-teman haji khusus yang kebetulan kenal dan ketemu di sana. Mas kemarin itu masalah kita di Musdalifah itu karena banyak bis yang dibajak. Maksudnya dibajak begini, mereka ada
jamaah haji khusus yang memang tidak diopeni secara baik oleh birunya, punten mohon maaf. Sebab ada mereka yang nggak dapat kemah itu juga ada di Mina, itu juga ada. Saya dapat cerita dari teman-temannya itu sampai ada yang nggak dapat kemah pada haji khusus. Mohon maaf ini. Saya juga hanya dapat info dari cerita kan. Saya tidak bisa tabayun atau konfirmasi, tidak bisa. Melihat validitasnya. Tabayun valid apa tidak. Jadi informasi dari teman yang khusus yang kebetulan minta diantarkan untuk ikut umroh sunnah. Mas, saya mau diantarkan umroh sunnah. Kebetulan teman saya di tolong, saya diajak saya diskusi dengan mereka itu kayak gitu. Saya dapat info tambahan. Kalau yang valid yang saya tahu kan karena tadi banyaknya jamaah luar negeri yang mengejar waktu afdol untuk melempar jumroh tadi. Begitu pada subuh mereka sudah keluar untuk menuju jamaah. Jadi membuat jalan penuh, ya. Penuh. Nah, makanya bus tidak bisa keluar. Tapi begitu saya ketemu dengan teman yang haji khusus dapat info semacam itu, ada sebagian jamaah itu yang memang tidak dapat jatah bus karena birunya mohon maaf kurang tanggung jawab tadi, akhirnya membajak bis. Bayar berapapun siap kok mas. Kemarin belum bayar, turunan bayar. Nah, tapi sekali lagi ini info ini saya tidak bisa tabayun. Tapi logika saya, andaikan dibajak itu kan banyak 1-2 bus. Iya. Ya kan itu kan. Coba satu maktab jatahnya 5 bus. Kalau 100 maktab 500 bus. Jamaah Indonesia ini. Nah kalau baca kan bahkan 1-2 bus, nggak mungkin 500 bus untuk 100 maktab misalnya. Dibaca semua kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jamaah mereka kan hanya sedikit. Beda dengan jamaah kita reguler yang banyak kan itu. Kan nggak mungkin itu. Dan persoalan ini kelihatannya memang mungkin iya, tapi mungkin nggak terlalu berpengaruh. Sama, begitu saya pulang ke sini, pulang ke Indonesia, saya dapat info tambahan lagi. Anu mas, itu kemarin gara-gara sopirnya itu ikut haji. Jadi sopirnya itu kan sopir bukan warga Arab Saudi asli. Mereka dari ada yang Pakistan, ada yang Bangladesh. Itu mereka belum pernah haji. Mereka ikut kegiatan Armusna. Tapi kan tidak semua sopir juga ikut haji kan. Sebab saya pada saat di Musdalifah memang menemukan beberapa kan antri kita. Nah, antri naik bus itu saya sekali menemukan sopir itu pakai baju ihram, berarti dia ikut haji. Tapi kan sopir yang lain tidak. Yeah. Kebetulan sopir yang ngangkut rombongan saya itu juga nggak pakai pakaian ihram, berarti kan dia nggak ikut haji. Mungkin persentasenya pun juga tidak banyak. Nah, makanya tidak banyak. Tapi kan tadi saya ceritakan di awal, haji itu 1000 jamaah ya 1000 cerita. Makanya cerita dari banyak orang tadi. Nah, ceritanya masing-masing yang mereka ketahui. Tapi info yang paling valid yang saya ketahui terkait dengan kemacetan itu ya tadi. Dan ini logis sebab orang di luar negeri memang mereka rata-rata mengejar waktu afdol. Waktu afdol mereka membaca sholat subuh sudah siap-siap mulai bergerak keluar, otomatis jalan Krodi. Otomatis memenuhi jalan. Krodi otomatis kan muntel, orang Jawa muntel itu kan. Jadi bis tidak bisa keluar. Itu lebih rasional dibanding dua informasi yang saya terima belakangan ini tadi. Mungkin dua informasi. Meskipun seandainya benar pun, tapi kan tidak penting banget. Kan hanya sedikit gitu loh. Itu pun mungkin bisa juga terjadi, tapi dampaknya pun tidak akan sebesar seperti yang membuat kredit di jalan, macet di jalan seperti itu. Nah itu lanjut, itu mulai setelah macet rame dengan berbagai perjuangan di situ di Musdalifah itu, karena yang rame kan kasus Musdalifah kan, yang kita nggak dapat makan. Ya memang di Musdalifah kan kalau lancar itu subuh itu selesai. Target itu kalau lancar, itu mulai tengah malam berangkat, itu sebelum subuh itu targetnya selesai. Tapi faktanya subuh baru dapat separuh kan itu loh. Mohon maaf ini subuh baru dapat separuh. Lah sisanya pada subuh tadi bis sudah ada masalah, tidak bisa kembali lagi untuk jemput. Infonya macet tadi, baru bisa jemput setelah sekitar 11:30. Itu bus baru datang lagi. Setelah heboh. Makanya kalau ada kan banyak jamaah yang mohon maaf setengah agak menggerutu atau setengah marah-marah. Ini PPH kuatri piye to kok menengahi loh. Enggak, kita tuh pusing itu sudah telepon sana telepon sini. Tapi mohon maaf itu kan di luar kendali pemerintah Indonesia atau pemerintah Saudi, karena sudah haji itu kan sudah diserahkan ke tim. Kalau kita yang ngurusi, kalau nggak salah itu kan Masarik, itu kan Masarik itu yang semacam PT yang ditunjuk untuk ngurusi, yang pemenang tender untuk ngurusi itu. Kan mulai tahun kemarin itu kan pemerintah Saudi sudah
menyerahkan ini ke tender terbuka kan, gitu ya. Bukan diambil alih oleh pemerintah Saudi seperti yang dahulu-dahulu muasasah itu, tapi kan sekarang sudah diserahkan ke pemenang tender ya, seperti kami di Kloter 67 masuknya ke Masyarik PT-nya kalau nggak salah. Itu kan mereka yang penanggung jawab. Orang luar PPA Saudi itu pakai mobil itu mau masuk itu nggak bisa. Nggak bisa. Masuk ke area Al-Musnah yang di Musdalifah itu nggak bisa. Jadi mereka tahu paling bisa bantu itu ada teman-teman itu begitu dapat info kan, begitu pagi sudah mulai jam 7 itu kok belum ada bis, kok sudah 1 jam lebih tidak ada datang lagi, itu udah kita sudah tim sudah calling-callingan. Makanya mereka sudah dengan berbagai cara melalui pakai ambulan itu ngirimkan air dan lain-lain, buah dan macam-macam itu kan. Sampai jam 10, jam 9 kan mulai sudah horor. Panas, sudah mulai panas sekali, sudah horor. Nah, itu kan sudah mulai kalang kabut. Sebagian sudah ada mulai yang pingsan. Karena tidak ada persiapan bekal konsumsi. Ya, memang bekal kan teorinya sudah ya. selesai. Bahkan mohon maaf, di Musdalifah itu sebenarnya di Arafah itu sudah diberi bekal untuk snack berat di Musdalifah. Jadi kan mulai berangkat Ba'da Maghrib itu dari Arafah ke Musdalifah itu kan mulai Ba'da Maghrib sudah mulai diangkut. Lah itu sebetulnya di Arafah itu sudah diberi bekal snack berat untuk setengah malam sebetulnya. Padahal kita kan kalau sudah makan sore ya suruh makan lagi kan sudah malas sebetulnya. Tapi oleh itu bagian fasilitas oleh Masyarik sudah disiapkan bekal itu. Berdasarkan kontrak dengan pemerintah Indonesia mestinya. Itu sudah disiapkan bekal snack berat, ada semacam puding, air minum 600 ml 2 botol, terus roti beberapa bungkus roti itu kan sudah, kalau saya pribadi saya makan itu tidak habis itu sudah diberi bekal. Tapi mohon maaf karena pikiran kita rata-rata subuh selesai ngeboti mas. Saya tuh negur beberapa jamaah, kok mboten dibeto mbah, ngeboti mas, tinggal. Kalau saya memang enggak, kebetulan saya tidak kejatah itu. Waktu pembagian itu saya sedang ngantar jamaah untuk ke kamar mandi, kebetulan datang masuk ke tenda di Arafah itu nggak kebagian yang jatah itu, makanya saya nggak bawa. Tapi tidak masalah, kebagian nggak masalah, maklum aja lah kan, tidak masalah. Mungkin dia kredit baginya di tenda, ada yang kesingsel itu orang Jawa, ketelisut atau apa, jatahnya kurang ya. Insya Allah mereka sudah ngatur jatah itu mesti pas. Cuma karena di tenda itu kan untel-untelan gitu, jadi bisa jadi ada keselip juga kan itu. Ada beberapa jamaah yang tadi keluar tidak kebagian. Nah itu sebenarnya kalau dibawa waktu berangkat lagi, ditambah waktu berangkat lagi mau ke Musdalifah, di bis itu juga disiapkan lagi air minum 600 ml. Nah berarti kan ada 3 botol. Sebetulnya sudah cukup kalau misalkan. Cukup itu. Kalau saya pribadi itu cukup. Punya istri itu saya makan bareng istri, bareng untuk makan minum itu juga sampai siang juga masih cukup. Nah, jadi kalau saya mohon maaf, sebab perut orang ini kan masing-masing. Ada biasa makan roti dianggap belum makan kan, jadi akhirnya sampai pagi tidak dapat makan, sampai ya siang kan belum waktunya makan siang yang untuk kalau yang bisa diangkut yang setengah 12 mulai diangkut itu. Tapi ternyata terakhir diangkut itu sampai ada yang ba'da sholat asar jam 3 dan lebih itu baru bisa diangkut. Akhir itu ya, bisa sampai di Mina. Mereka kan berarti tidak makan pagi, kalau kebetulan bekalnya ditinggal tidak makan pagi, tidak makan siang, minum tidak ada, minum itu juga sampai jam 9, 10 itu sudah habis minum itu. Puas sekali kita cari botol yang tidak yang tadi ditinggalkan jamaah yang sudah berangkat, banyak botol yang ditinggal. Mereka yang berangkat alhamdulillah ya mungkin karena ya Allah mungkin diatur, jadi banyak minuman botol masih ditinggal kan teman-teman yang sudah berangkat, ya. Itu kita cari di bekas-bekas mereka duduk di tikar-tikar plastik yang mereka tinggal itu, kita yang sehat-sehat itu berusaha nyari, kita berikan teman-teman yang sudah kehausan tadi. Bahkan ada yang sampai siang jam 11 itu sampai bekas-bekas yang separuh-separuh tadi dikumpulkan diberikan ke teman-teman yang lain. Kalau nanti sampai jam 12 kok sudah stok air minum habis, kita terpaksa minum air keran kan itu. Karena memang keadaan di sana panas sekali gitu ya Pak ya. Tidak bisa tim PPIH itu tahu sudah dilapori tapi kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, nggak bisa ngirim konsumsi. Iya nggak bisa bantu misalkan ngirim air itu tidak bisa. Nah begitu
paling tadi setengah nyolong pakai ambulan, tapi kan terbatas sekali ambulan, bawa cuma berapa, paling beberapa dus air minum, balik lagi keluar kan lama lagi, antri lagi, jalurnya kan rame nih. Tadi tidak bisa masuk lagi kan tidak bisa itu kan ya, bawa beberapa dus, bagi langsung habis itu. Memang di maktab saya ada beberapa kali ambulan datang dan isinya air minum dari PPH tim KKHI, tim Kesehatan Haji Indonesia yang di sana itu membantunya kayak gitu. Tapi tadi tidak bisa maksimal seluruh jamaah. Itu pun sudah dengan usaha dan upaya yang sangat keras juga pastinya. Itu tadi setengah nyolong-nyolong, kalau izin membawa itu mesti tidak boleh. Karena memang hukumnya semacam itu sudah dianggap proporsional, ada tim yang ngurusi, orang yang lain tidak bisa masuk. Makanya pada saat ada jamaah atau masyarakat yang menyalahkan pemerintah itu sudah berusaha sejak awal, makan harus begini, standar kesehatan begini, teknisnya begini, sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan yang kayak tadi ide kreatif safari Musdalifah itu kan di luar aturan yang sudah di luar aturan regulernya, di luar rencana. Mereka berusaha ngelobi maktab untuk menyediakan bus untuk khusus mengantarkan itu tadi, itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi ya namanya orang banyak kan ada yang paham, tahunya yang dia alami saat itu, tidak tahu secara umum, ya udah menghukumi, wah ini Pak Menteri, bahkan dinyalakan Pak Menterinya itu bagaimana, ini tidak profesional. Aduh, padahal tim itu sudah ditata sedemikian rupa. Ya, karena memang keadaannya sama pada saat pemerintah Saudi dituntut ini kan juga pemerintah Saudi akhirnya menyalahkan para pemenang tender itu, termasuk Masyarakat ini. Jadi Masyarakat bagaimana ini dalam rangka melayani jamaah kan itu kan, meskipun juga pemerintah Saudi secara resmi minta maaf, tapi kan itu sebenarnya sudah ditenderkan juga. Kalau sesuatu sudah ditenderkan, mereka sudah dianggap lembaga yang profesional, kan sebenarnya selesai sebenarnya. Tapi yang sudah selesai, cuma kan ini persoalannya kan manusia, bukan cuma ini persoalannya nyawa kan. Jadi ramenya kan itu. Kalau mungkin terkait dengan proyek bangun jembatan mungkin tidak masalah. Tapi ini orang nyawa, pertaruhannya kan nyawa. Ada urgensi tersendiri karena ini untuk berhubungannya dengan kelangsungan hidup manusia seterusnya gitu. Oke, gini Pak Habib, sudah cukup banyak juga ya untuk yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Karena kita mengingat keterbatasan waktu, mungkin ada sesuatu hal yang Pak Habib ingin sampaikan atau ingin pesankan kepada para penonton kita atau para teman-teman yang menyimak kita yang sedang menonton YouTube seperti itu, apa yang ingin Bapak Habib sampaikan atau pesankan kepada para penonton kita gitu? Satu, untuk masyarakat yang punya keterbatasan umur sudah lanjut, ada kesempatan 1% sudah diambil dari umur paling tua. Silakan, jadi malah prioritas, tidak usah menunggu antrian seperti yang sekarang punya sudah 30 tahun. Iya, 25 atau 30 gitu ya. Kurang tahu terakhir saya akan lupa. Dan usaha itu kalau memang umurnya sudah tua sekali, malah jadi prioritas negara untuk diberangkatkan lebih dulu karena kondisi ini. Jadi sesuatu. Terus yang kedua, terkait dengan manasik haji, ini ternyata bagi jamaah atau keluarga yang sudah mendaftarkan haji dimungkinkan, mohon maaf ini bukan kok mendahului takdir, dimungkinkan mungkin orang tuanya punya keterbatasan untuk berangkat, monggo siap-siap belajar tentang manasik haji sejak dini. Jadi jangan, supaya tidak kaget pada saat melaksanakan ibadah haji, tahu-tahu berangkat blank, bingung nanti mau ngapain. Saya sering menemukan beberapa kali teman-teman yang curhat, kulo kaji niki bingung Pak ngopo. Ya udah, insyaallah kalau berangkat haji sudah berangkat, itu insya Allah sudah ada tim yang akan membantu mulai proses berangkat dari embarkasi, bahkan mulai dari kabupaten kota masing-masing sampai nanti dipulangkan ke kabupaten kota masing-masing, itu dengan tim yang bagus, insya Allah pengalaman profesional dan sembarangan, bisa menjadi petugas kan, sudah ada seleksi khusus, insya Allah akan mendampingi kita semua pada saat nanti kita melaksanakan ibadah haji. Jadi insya Allah syarat rukun haji itu apa saja nanti semua akan masuk, akan bisa dilaksanakan. Cuma soalnya begini, kalau kita tahu lebih dulu, itu akan sudah ada persiapan yang lebih gitu. Jadi kita tahu tempat-tempat misalkan semacam kita beribadah di Masjidil Haram itu ada tempat-tempat khusus yang makbul kita berdoa, itu di mana aja kita tahu. Atau kita berbicara tentang sejarah, oh
Sumur Zam-Zam itu di mana? Kita kan juga tahu, kita juga tahu. Oh, tempatnya di sini. Jadi, makam Ibrahim itu yang mana? Sampai di sana masih sudah di depan makam Ibrahim, Mbak Dr. Wahid itu. Jadi makam Ibrahim itu tahunya makam Ibrahim itu makam, berarti kan lucu kan? Karena keterbatasan pengetahuannya gitu. Tempat pijakan Nabi Ibrahim pada saat dulu mengawasi pembangunan Ka'bah itu. Jadi bukan makam. Dikira makam loh. Tanya makam. Nabi Ibrahim ini neng di Mas loh. Jadi mindsetnya makam seperti apa yang ada di Indonesia nih, makam pemakaman seperti itu. Oke. Ini kan jadi sesuatu yang perlu kita meskipun mohon maaf ibadah haji sekali seumur hidup. Ya, kalau kita ada persiapan khusus, kita belajar, pada saat kita nanti melaksanakan ibadah di sana itu enak sekali. Kalau persoalan kita bisa menghayati setiap momen ibadah haji, kita melakukan itu filosofinya apa, kita mengikuti syariatnya bagaimana itu. Oh, ternyata kita salah itu bagaimana, kita akan bisa menghayati bagaimana proses Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Enak sekali menjalani ibadah itu. Penghayatannya itu beda dengan kita sama sekali yang berangkat hanya seolah berjalan tawaf ya hanya sekedar tawaf, doanya apa meskipun juga tidak masalah. Pada saat kita bisa mengikuti sunnah, kita doa-doanya apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW itu enak sekali. Tapi kalau tidak, Oke, jadi bagi mungkin yang tua silakan berangkat. Semangat bismillah untuk mendaftar. Insya Allah pemerintah pun sudah memikirkan bagaimana cara terbaik untuk yang muda-muda pun jangan lupa untuk belajar. Sebab kita nggak tahu. Kalau takdirnya Allah manggil, ya tadi jalan takdirnya nggak tahu. Ternyata jalan terbuka begitu mudah, begitu lebar gitu ya Pak ya. Oke, karena terbatasan waktu Pak Habib, mungkin untuk pertemuan kita podcast kali ini mungkin kita cukupkan untuk sampai di sini dulu. Jadi banyak sekali apa yang sudah disampaikan Pak Habib untuk mengenai cerita selama di Tanah Suci pada tahun 2023 ini ya. Jadi ada banyak cerita, kemudian banyak juga bagaimana perjuangan, bagaimana kita bisa berusaha membantu teman kita atau jamaah haji kita yang jamaah haji Indonesia yang lain, karena kebetulan tahun ini 2023 banyak sekali jamaah haji yang usianya lanjut, dan otomatis ketika usia lanjut itu biasanya juga kita tahu bahwasanya orang yang sudah sepuh itu biasanya juga banyak yang punya penyakit sertaan atau memang sudah sakit seperti itu ya, tapi juga tidak banyak juga yang lain yang misalkan sepuh tapi sudah masih tetap sehat itu juga banyak juga seperti itu. Nah, seperti itu tadi untuk perbincangan kita mengenai jamaah haji yang di tahun 2023 ini, semoga bisa menambah keilmuan kita serta juga bisa menambah keinginan kita atau giroh kita untuk bisa berangkat berhaji atau kita segera mendaftarkan diri kita untuk haji seperti itu ya. Walaupun kita sudah tua, tapi tetap kita semangat atau kita tetap optimis seperti itu ya untuk bisa berangkat haji, karena pemerintah sudah berusaha untuk memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk warga negara Indonesia biar bisa melaksanakan haji seperti itu ya Pak Habib ya. Mohon maaf Mas. Haji itu kan bisa dikatakan untuk kita untuk sekarang ini kan kesempatannya sekali seumur hidup nih. Sekali dilaksanakan, bagi orang normal itu sudah kemungkinan berangkat lagi sudah tidak mungkin bisa untuk haji loh ya. Kalau umroh kan bisa Allah bebas saja. Ada waktu, ada uang bisa berangkat. Tapi kalau yang haji kan khusus karena terkait dengan armusna tadi. Nah, seandainya bagi orang biasa itu sekali berangkat, pengen lagi sebab penyakitnya itu penyakit baik tapi guyonannya itu kan penyakit. Orang yang berangkat haji mesti akan pengen berangkat haji lagi. Jadi semakin dia mungkin sekali berangkat bahagia, besok berangkat yang kedua lebih bahagia lagi, dan nanti akan pengen lagi yang ketiga gitu. Cuma persoalan tadi, begitu sekarang kita itu pulang haji mau daftar lagi reguler ya, itu harus nunggu 10 tahun lagi. Padahal kalau 10 tahun lagi ini aja antri sudah 30 tahun misalkan. Kalau ini 10 tahun lagi yang baru bisa daftar lagi, terus berangkatnya kapan yang kedua? Mohon maaf loh ya, makanya kalau kita nggak menyiapkan benar-benar,
yo momen sekali itu nanti akan terlewati kan. Pada saat melaksanakan ibadah haji, kita nggak tahu banyak tentang ibadah haji, kita nggak pernah belajar tentang sejarah haji, kita nggak pernah tahu tentang tempat-tempat yang khusus yang perlu kita tahu supaya kita bisa memahami proses haji itu secara menyeluruh. Ya udah terlewati sudah, kita akan mengulangnya kan susah. Harus bisa ketika sudah datang kesempatan kita untuk berhaji, bagaimana kita semaksimal mungkin untuk bisa memaknai haji itu, mulai dari berangkat kemudian tahap-tahap fase-fasenya di sana itu kita bisa memaknai dan meresapi proses hajinya seperti itu ya Pak Habib ya. Jadi tidak bisa diulang lagi gitu. Untuk yang masyarakat biasa loh ya, tapi beda untuk yang mungkin pegawai tertentu yang petugas haji yang khusus yang dirikut oleh pemerintah, ini pengecualian itu Allah, tapi kan itu hanya sedikit. Pada umumnya seperti itu ya. Pada umumnya untuk masyarakat umum itu ya. Untuk nanti setelah mendapatkan giliran haji untuk mau mendaftar haji lagi itu prosesnya cukup panjang. Jadi ketika sudah mendapatkan kesempatan untuk berhaji, mari sama-sama kita berusaha untuk semaksimal mungkin seperti itu ya dalam pelaksanaannya gitu. Oke, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Oke, cukup. Untuk kesempatan kali ini podcast Iman mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Habib. Semoga banyak keilmuan, banyak serta manfaatnya yang bisa diambil atau dipetik hikmahnya. Kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.